Ya, bersihin ya rumahnya ya. Kembali lagi bersama kami guru-guru drama belajar di rumah jilid 2. Nah, nanti Pak Nur yang akan bagian untuk mengajar kalian dari rumah ya, untuk materi menghafalkan naskah. Ini untuk anak-anak kelas 7. Kamu bisa buka materi menghafal naskah itu di bab 4 ya. Nah, sambil kita belajar, kita akan sama-sama belajar sambil nanti Pak Nur cari udara segar, meregangkan otot-otot supaya kita bisa belajar dengan cara yang baik ya, dengan energi positif yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita supaya kita ya. Ada apa saja? Bawang putih lagi dijemur ya. Sambil Pak Nur olahraga, kita akan belajar memahami. Itu anaknya Pak Nur namanya Redra Tris. Dan nanti kita akan belajar bagaimana cara menghafal naskah dengan baik. Oke? Siap? Tapi sebelumnya Pak Nur sambil berdoa. Oke? Oke, salim dulu nak. Abang olahraga dulu ya. Dadah. Ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu suasana ya. Di lingkungan ini sangat sepi sekali karena semua bekerja di rumah, belajar di rumah. Nah, ini kesempatan buat kita kalau memang pengen olahraga, meregangkan otot, meregangkan ya pokoknya segala sesuatu yang tegang ya. Tapi ingat, jaga jarak, jangan terlalu dekat dengan teman yang lain. Baik, memasuki materi, sebelumnya Pak Nur akan menjelaskan bahwa materi kita hari ini adalah menghafalkan naskah ya, sesuai dengan materi yang sebelumnya. Pengertian naskah itu apa? Kalian juga sudah harus tahu. Naskah itu adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Nah, itu yang perlu kalian pahami dulu. Jadi kalau kalian memegang naskah, itu harus jelas dulu ceritanya apa, lakonnya seperti apa. Nah, sambil jalan kaki ya, sebelum kita masuk dalam materi menghafal naskah, kalian itu harus sudah paham dulu ya, di dalam naskah itu kalian dapat peran apa. Makanya biasanya kalau kalian belajar drama, kalian bisa mendapatkan naskah. Halaman paling depan itu biasanya di bawah judul ada pembagian peran ya, si A sebagai apa, si B sebagai apa, si C sebagai apa. Baru di bawahnya itu biasanya ada sedikit ringkasan cerita yang akan diperankan. Nah, itu yang harus difahami dulu supaya kalian tidak bingung nanti cara menghafal naskah ya. Hubungannya apa Pak Nur? Nah, hubungannya kalau kalian ya tidak memahami peran kalian dalam naskah tersebut, pasti akan susah ya, karena peran itu nanti akan mempengaruhi satu, cara bicara ya, karakter yang harus dibawakan itu seperti apa. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kamu bisa hafal atau tidak untuk membaca naskah ya. Jadi harus tahu dulu perannya apa, di situ sebagai siapa, latar belakangnya apa. Itu yang nanti akan mempengaruhi kalian cara membaca naskahnya. Hubungannya apa Pak Nur? Ya, hubungannya ya, kalau misalkan kamu mendapat peran orang tua, kamu pasti sudah membayangkan dulu orang tua itu kalau bicara seperti apa. Terus kira-kira nanti kalau bicara bagaimana posisi tubuhnya. Nah, itu yang akan berpengaruh. Kalau kamu tidak misalkan tidak memahami itu, kamu pasti akan bingung. Karena
semua peran akan dibaca dengan cara yang sama. Nah, itu biasanya kesulitannya di sana. Ya. Jadi kamu harus pahami dulu. Ini tokoh ini siapa? Latar belakangnya seperti apa? Terus kalau latar belakangnya seperti itu, saya harus ngomongnya dengan cara seperti apa? Nah, itu biasanya yang bisa menginterpretasikan itu kalian sendiri. Sutradara itu hanya bisa mengarahkan, ya. Interpretasi itu biasanya masing-masing, ya. Nah, kalau masih bingung interpretasi itu apa, contohnya kalau di situ kamu dapat peran sebagai tukang sayur, masing-masing pasti bayangannya sendiri-sendiri. Ada yang tukang sayur itu pakai gerobak, ada yang tukang sayur itu pakai keranjang lalu digendong, ya, ada yang tukang sayur itu jualannya di rumah saja. Nah, itu bayangannya masing-masing. Itu sah-sah saja, ya, untuk menginterpretasikan, untuk mendapatkan karakter, ya, dari tokoh yang akan dibaca. Ada juga tukang sayur yang mungkin itu pakai bajunya baju-baju tradisional seperti kebaya, terus pakai caping, ya, itu sah-sah saja. Karena nanti yang akan mempengaruhi cara membaca naskah itu adalah karakter yang akan dibawakan, ya. Tantangan berikutnya dalam menghafal naskah itu biasanya para aktor atau pemain itu tidak mau ribet. Seringkali dia bicara dengan gurunya, dengan sutradara, selalu bilang, "Pak, nggak usah ini ya, persis-persis naskah, ya. Yang penting garis benang merahnya aja deh, Pak, ya. Yang penting intinya kita tahu, Pak." Nah, itu satu kesalahan yang fatal, ya. Itu kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena perlu difahami, ya, kesalahan yang fatal karena perlu difahami naskah drama itu juga sama dengan karya tulis seorang penulis naskah. Jadi seorang penulis naskah itu ketika dia menuliskan peran, dialog yang di dalam naskah itu sudah membayangkan, dia sudah memperkirakan dengan kata-kata yang sudah dia tulis itu kejadiannya seperti apa, adegannya seperti apa, ya. Nggak mungkin ketika kamu bicara sambil berjalan ngomongnya cuma sedikit, kan nggak mungkin. Nah, itu makanya kenapa Pak Nur bilang tadi kesalahan fatal ketika kita ingin membaca naskah adalah tidak mau menghafal dan hanya mengambil benang merahnya saja. Nah, berikutnya, mengapa sih Pak kita harus benar-benar hafal naskah? Karena biasanya naskah itu kan membawa benang merah. Nah, ini baru ngomong benang merah, ya, supaya setiap adegan itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan arahan sutradara, ya. Kalau di situ ada katakanlah 20 dialog dalam satu adegan, yang kita bisa ucapkan hanya 5 dialog saja, yang 15 kemana? Nah, itu bahayanya nanti, ya, ketika memasuki adegan berikutnya pasti penonton akan bertanya-tanya, loh kok tahu-tahu adegan ini, perasaan tadi nggak ada yang ngomongin soal pemberian hadiah di adegan sebelumnya, kok tahu-tahu orang ini bawa hadiah, ini maksudnya apa? Nah, itu. Jadi kalau kita tidak hafal naskah, bahayanya adalah benang merah dalam suatu adegan ke adegan yang lain itu tidak akan tersambungkan, ya. Sekarang kita memasuki materi teknik menghafal dialog, ya. Yang pertama, seorang aktor harus mau membaca berulang-ulang, ya. Membaca berulang-ulang ini biasanya berkaitan dengan masing-masing kemampuan personal, ya. Ada yang 2 kali membaca sudah langsung hafal, ada yang 4 kali membaca dialog langsung hafal, ada yang bahkan sampai 12 kali belum hafal. Nah, itu
biasanya ini ya, biasanya berkaitan dengan konsentrasi ya. Kalau kamu membaca naskah masih terbayang-bayang dengan ya katakanlah gebetan kamu yang ada di sana sedang terkunci di rumah karena virus corona. Nah itu biasanya 14 kali saja nggak hafal-hafal. Nah oke ya, jadi harus dibaca berulang-ulang. Kalau tidak mau membaca berulang-ulang nggak akan hafal ya, karena biasanya gaya bahasa penulisan dari seorang penulis naskah itu berbeda dengan apa yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Itu yang bikin susah. Jadi kalau kita biasa lu gue, tapi di buku itu di naskah itu tulisannya Anda dan saya, nah itu saja sudah kadang kita sering-sering salah gitu kan ya. Berikutnya adalah membaca bagian perbagian naskah secara berulang-ulang. Jadi kalau kamu tadi bicara yang penting garis besarnya aja Pak, nah itu boleh kamu ngomong seperti itu, tapi untuk mencari bagian perbagian naskah ya yang akan kamu baca berulang-ulang ya. Jadi kalau kamu sudah membaca naskah keseluruhan, baru kamu bisa membagi naskah itu jadi perbagian-perbagian ya. Biasanya adegan pembukaan ya, adegan dimana berikutnya adegan dimana mulai timbulnya konflik sampai akhirnya terjadi konflik, klimaks, dan yang terakhir itu ending. Itu kamu harus potong-potong dulu itu naskahnya perbagian-perbagian supaya kamu bisa mempermudah cara menghafal naskahnya ya. Yang ketiga, membaca satu baris dialog secara berulang-ulang. Itu penting ya. Biasanya ini ada kata-kata yang lain daripada yang lain ya, ada kata-kata yang jarang kita dengar, misalkan cumbang lagi, satu di sini, satu di sana. Nah itu kan nggak mungkin tiap hari kita ngomong kayak tumbang lagi itu kan nggak mungkin gitu kan. Konteksnya apa ada kata-kata seperti itu ya. Ya jadi ada mungkin satu kata atau satu kalimat yang jarang kita ucapkan. Nah itu yang harus kita ucapkan berulang-ulang supaya apa, supaya sampai itu tadi benang merahnya itu tersambungkan. Nah berikutnya yang keempat adalah aktor menemukan kata kunci atau kata yang mudah diingat antara dialog satu dengan dialog yang lainnya ya. Misalkan kalau dalam satu dialog, kalau gue ceritanya kan gitu kan ya, tidak ngomong sekarang kamu bicara, maka aktor berikutnya tidak akan bicara. Itu biasanya itu satu kata kunci. Makanya kalau kamu tidak hafal satu dialog penuh, biasanya ada beberapa kata kunci yang membuat aktor lain tidak bisa mengucapkan dialog. Yang terjadi nanti di atas panggung adalah lawan mainmu bingung, lu ngomong ini dong, gue nggak akan ngomong. Nah itu biasanya kata kunci itu letaknya di sana. Jadi ada satu kata atau satu kalimat yang menghubungkan dialog satu dengan dialog yang lainnya ya. Banyak sekali ya, tergantung dari naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah. Menggunakan alat perekam. Nah ini salah satu contohnya ini dengan membuat video atau membuat perekamnya suara saja juga nggak masalah gitu kan. Tapi yang terpenting dari itu adalah aksen ya. Kalau kamu merekam suaramu ya, dialog itu kan harus diucapkan secara berurutan ya. Kalau kamu merekam suaramu dengan banyak sekali pemeran di sana, banyak sekali tokoh, tapi aksennya nggak kamu bedakan, kamu akan bingung ini yang ngomong siapa, apakah masih tokoh A atau sudah ganti tokoh B. Jadi itu harus hati-hati ya. Apa yang kamu ucapkan itu harus sesuai dengan
tokoh yang ada di dalam naskah ya ketika membuat rekaman. Nah, cara yang terakhir adalah membaca dialog atau membaca naskah secara keseluruhan dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau kamu, bentar, itu ada tukang roti lewat. Kalau kamu ya membaca naskah hanya pada bagianmu saja terus ya, itu nggak bisa ya. Tetap kamu hafal, tapi kamu tidak akan bisa memahami keseluruhan adegan ya. Itu yang perlu kamu pahami ya. Jadi musiknya enak banget. Jadi kamu harus membaca keseluruhan naskah ya. Supaya apa sih, Pak? Ya, supaya kita benar-benar bisa menguasai peran kita ya. Kalau ada satu adegan atau lawan main kita tahu-tahu ada beberapa dialog yang dia ucapkan itu tidak ada, fungsinya kita kalau menguasai naskah itu, kita akan mengarahkan dia untuk kembali mengucapkan kata-kata yang harusnya dia ucapkan ya. Jadi menguasai naskah itu sangat penting sekali. Kamu harus membaca keseluruhan naskah. Itu tadi beberapa item yang Pak Nur sampaikan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 cara menghafal naskah ya. Jadi yang pertama Pak Nur ulang lagi, membaca dialog secara keseluruhan dan diulang-ulang. Yang kedua, membaca bagian per bagian secara berulang-ulang. Yang ketiga, aktor membaca satu baris dialog kemudian langsung dihafalkan. Yang keempat, aktor menemukan kata kunci atau kata yang mudah diingat antara dialog satu dengan dialog yang lain. Yang kelima, menggunakan alat perekam untuk merekam pembacaan dialog. Dan yang terakhir, tidak hanya menghafal dialognya sendiri tapi juga keseluruhan dialog dalam naskah yang kita baca. Demikian ya. Jadi sudah kembali lagi ke rumah. Sepertinya cukup ya materi kita hari ini. Ingat, membaca, menghafalkan naskah itu tidak hanya menghafalkan dialog bagian kita sendiri, tapi juga keseluruhan dialog. Itu yang paling penting. Nah, itu tadi keseluruhan yang sudah Pak Nur sampaikan, bagaimana cara menghafalkan naskah. Tidak boleh egois, tidak boleh hanya membaca bagiannya sendiri, tapi juga harus membaca keseluruhan dialog. Itu kunci yang utama ya. Dan ingatkan lagi nih Pak Nur ya, Pak Nur ingatkan lagi, ketika kamu nanti bermain drama, jangan ada lagi terucap kata, Pak, yang penting kita tahu deh benang merahnya, yang penting ini deh Pak, kita ngerti maksudnya. Itu fatal itu ya. Nanti naskah yang sudah dibuat oleh penulis nanti percuma ya, kasihan dong ya. Itu kan karya tulis, mereka menulis tiap dialog itu pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya ya. Oke, itu saja Pak Nur sudah sampai rumah. Dan selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di rumah. Jangan kemana-mana ya. Ingat, jangan kemana-mana. Kita hanya boleh di rumah dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.